Media sosial mempermudah kita sebagai makhluk individu, tapi memecah belah kita sebagai makhluk sosial. Ada 3 dampak negatif sosial media yang dirasakan oleh banyak orang. 1, jadi membandingkan hidup lu dengan orang lain. Kedua, lu menginginkan atensi dan perhatian orang lain. Ketiga, menurunkan produktivitas. Menurut We Are Social, pengguna media sosial di Indonesia berkembang sangat cepat hingga menyentuh angka 160 juta orang. Indonesia adalah pasar yang menggairahkan bagi semua stakeholder yang hidup di dunia digital. Kalau kalian nonton YouTube sekarang, kalian bakal gampang banget nemuin bule yang bikin konten tentang Indonesia. Bentuknya entah reaction video atau sekedar bilang Indonesia I love you. Apa kalian pikir mereka melakukan itu karena benar-benar peduli sama masyarakat Indonesia? Benar-benar mengagumi semua budaya Indonesia? Benar-benar suka sama masakan Indonesia? Atau jangan-jangan mereka melakukan itu karena merasa masyarakat Indonesia gak lebih dari komoditi internet yang menggiurkan? Buka YouTube, capek. Terus pindah scroll TikTok. Kalau bosen, pindah buka Instagram. Nah, kalau udah capek lagi, pindah ke Twitter. Begitu terus seharian sampai tidur, bangun-bangun, ya gitu lagi. Ayo ngaku, siapa yang begitu? Kecanduan sosial media jadi hal yang sering banget kita jumpai. Obrolan di tongkrongan juga kayak gitu. Sambatnya, aku capek kalau seharian scroll TikTok. Tapi nyatanya, ya masih dilakuin terus. Nah, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang yang terhitung pada Januari 2023. Jumlah ini setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Lalu, rata-rata waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial di Indonesia mencapai 3 jam 18 menit setiap harinya. Durasi ini jadi yang tertinggi ke-10 di dunia. Nah, kenapa sih pada suka lama-lama scroll sosmed? Lagi mantau apa coba? Bisa jadi, kamu nggak bisa ninggalin sosial media karena FOMO. Ya, fear of missing out. Takut ketinggalan info atau tren yang terjadi baru-baru ini. Supaya di tongkrongan kamu bisa masuk di topik obrolan sama teman-teman, jadi kamu nggak kicap. Oke lah, mungkin dengan kamu melek sosial media bakal banyak informasi, bahkan insight yang kamu dapat juga bakal lebih banyak. Tapi juga nggak jarang makin sering buka sosial media bikin kamu over informasi. Terus, kamu juga bisa insecure karena postingan teman atau bahkan postingan orang lain yang kita nggak kenal siapa, tapi bikin kita insecure. Padahal, jelas banget yang namanya postingan di sosial media, ya pasti yang ditunjukin hal-hal baiknya saja. Iya kan? Nah, di zaman yang serba digital kayak gini, dengan kamu melek sosial media, bisa jadi keuntungan. Apalagi pekerjaan kamu yang melibatkan sosial media. Misalnya, konten kreator. Pekerjaan ini menuntut kamu buat update segala info, tren apa yang sedang disukai, dan isu apa yang lagi ramai dibahas. Ini bakal bantu kamu bikin konten. Oke, dari bahasan tadi, sebenarnya sosial media tuh lebih banyak nguntungin atau ngerugiin. Tonton video ini sampai akhir supaya kamu dapat informasi secara utuh. Seperti yang udah aku sebutin di awal video tadi, kalau pekerjaan kamu berkaitan dengan segala hal yang hype, tentu dengan scroll sosial media akan jadi hal yang menguntungkan. Karena kamu bisa update segala info, terus tren apa yang lagi disukai, bahkan isu apa yang lagi rame dibahas. Nah, misal, yang saat ini lagi rame dibahas adalah film Barbie. Kalau kamu konten kreator, khususnya konten kreator make up mungkin, pasti banyak yang cosplay jadi Barbie. Nah, kalau ngikutin tren kayak gini, kamu bisa ningkatin viewers, cari ide juga bisa lebih gampang. Bisa dibilang menguntungkan lagi ketika kamu menjadikan aktivitas scroll TikTok atau scroll sosial media sebagai bentuk refresh setelah jenuh bekerja. Misal kamu seorang yang bekerja di kantor, pastinya selama di jam kerja kamu akan fokus bekerja. Sehingga sepulang kerja kamu pasti butuh hiburan dengan scroll sosial media itu tadi. Dan hal ini nggak menjadi masalah buat kamu dan nggak ganggu pekerjaan kamu juga. Nah, disebut tidak menguntungkan. Kalau scroll sosial media bisa ganggu aktivitas kamu, bahkan kesehatan mental kamu. Oke, kita bahas satu-satu. Bisa ganggu aktivitas. Misalnya,
kamu seorang yang lagi merintis usaha dan kamu perlu kerja keras dan fokus di usaha itu. Nah, kalau di kondisi kayak gini, kamu justru keasikan scroll sosmed, kerja kamu nggak bakal selesai. Planning bahkan goals kamu susah buat dicapai karena kamu nggak fokus. Banyak distract-nya juga. Nah, kalau ganggu kesehatan mental, lihat akun temen yang posting aktivitas sampai pencapaiannya kadang bikin kita ngerasa insecure. Wah, kerjanya di perusahaan Big Four. Atau dia udah nikah, aku kapan ya? Nah, ini cenderung membandingkan hidup kita dengan orang lain yang bikin muncul keraguan ke diri sendiri. Terus rasa tidak percaya diri, bahkan iri hati yang ujung-ujungnya bakal buat stres, bahkan depresi. Oke, dampak buruk lain bisa memicu cyberbullying. Media sosial bisa ngasih kesempatan ke orang buat mulai atau menyebarkan desas-desus berbahaya. Bahkan pakai kata-kata kasar yang bisa ninggalin luka emosional bagi orang lain. Kayak kemarin public figure Dewi Persik, Ruben Onsu, dan yang terbaru pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang berusaha bertindak tegas karena netizen berkomentar jahat di akunnya. Oke, lanjut. Dampak lain yang bisa buat otak kurang konsentrasi, nggak fokus, bahkan mengurangi kemampuan daya ingat. Ketika kita pakai handphone dalam jangka waktu yang lama, ini bisa ganggu kerja sistem otak kita yang membantu dalam berkonsentrasi. Nah, ngabisin waktu terlalu banyak di sosial media juga bakal mengurangi perhatian kita ke aspek-aspek lain dalam satu pengalaman yang bisa ditangkap oleh indera kita. Contohnya gini, pas kita liburan, seorang yang kecanduan sosial media bakal lebih mikir, ini bagusnya foto di mana ya? Atau ini yang bisa diupload di sosial media, foto yang mana? Nah, mereka bakal fokus ke situ daripada fokus ke yang ada di depan mata, alias nggak bisa nikmatin waktu dia liburan. Media sosial bisa jadi tempat buat nonton video lucu yang bisa jadi hiburan atau refresh kamu setelah jalanin aktivitas. Bisa juga mengembangkan kreativitas dan bisa jadi wadah buat kebebasan berekspresi, ningkatin kepercayaan diri buat sebagian orang tertentu, atau mungkin di beberapa kasus sosial media bisa buat beberapa orang jadi influencer dan bisa banyak ngasih pemasukan. Nah, banyak juga akun sosial media yang isi kontennya bermanfaat yang tentu bisa nambah pengetahuan buat kita. Tetapi, distraksinya lebih menantang daripada sekedar kita mencari akun yang bermanfaat. Karena setelah buka aplikasi, kita bakal lihat atau disuguhin hal yang viral dulu. Dan biasanya kalau diawali atau disuguhi kayak gitu, malah keterusan. Jadi, dalam menggunakan atau menjadi penikmat sosial media, kita perlu bijak. Terapkan batasan-batasan yang perlu kita lakukan supaya nggak kecanduan. Dan sosial media tetap jadi platform yang ngasih manfaat buat hidup kita. Coba, share pengalaman kamu tentang bersosial media di kolom komentar. Sampai berjumpa di video perspektif selanjutnya.